Bab 13 Penatua Zhang tertawa terbahak-bahak, mengabaikan rasa sakit di tangan kanannya saat dia mencengkeram pedang rusak bulan dengan erat dan mengumpulkan semua esens di tubuhnya ke tangan kirinya. Serangan terakhirnya sebelum kematiannya. Teknik marsial peringkat kuning peringkat medial. Pukulan berat yang reckless. Pukulan ini sangat cepat dan ganas. Benar-benar melebihi harapan Xiao Yulan. Kekuatan penuh martial Grandmaster memukul bahunya dengan keras dan mengirimnya terbang kembali ke pilar batu Xiao Chen, yang bersiap untuk menggambar senjata roh. Terkejut, buru-buru menangkap Xiao Yulan. "Sepupu, kamu baik-baik saja?" Wajah Xiao Yulan pucat ketika dia berbicara agak lemah. "Cepat lari." Pria biru itu akan membuka lubang. Dia membawa Xiao Yulan di punggungnya. Menoleh untuk melihat lelaki berbaju biru dengan cemas mencoba menerobos penghalang tipis berwarna kuning itu. Dan kemudian melihat sekali lagi pada spirit weapon di pilar Moonstone. Bahkan jika dia mencoba untuk kembali melalui rute dari mana mereka datang, dia tidak akan dapat menghancurkan dinding batu itu dengan kekuatannya saat ini. Itu hanya akan menjadi jalan menuju kematian. Jika dia mengeluarkan spirit weapon, siapa tahu, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan spirit weapon untuk membantu mengukir jalan keluar, membuat pelariannya mudah. Xiao Chen berhenti ragu-ragu. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mencengkeram pegangan pedang. Dia menariknya dengan kuat. Tetapi yang mengejutkan, itu keluar dengan mudah yang tak tertandingi. Namun, senjata roh ini tidak tampak seperti senjata ilahi. Dan setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya hanya pedang patah sepanjang 1 meter. Sebelum dia punya waktu untuk mengutuk, pilar Moonstone meledak terpisah dengan ledakan keras dan berubah menjadi banyak fragmen. Xiao Chen bereaksi dengan cepat dan meraih beberapa fragmen dengan tangannya sebelum jatuh ke bawah. Setelah pilar Moonstone meledak, platform batu di bawah mereka juga hancur, sehingga Xiao Chen jatuh bersama dengan Xiao Yulan yang dibawanya. Tidak, melihat roh senjata merenggut dari tepat di bawah hidungnya dan pilar Moonstone pecah berkeping-keping, pria berbaju biru berteriak keras. Penghalang kuning tipis itu tiba-tiba tampak memancarkan kekuatan memukul mundur yang besar, menyebabkan pria berbaju biru itu meledak. Lubang di penghalang dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Pria berbaju biru telah menyaksikan semua hal ini terjadi tiba-tiba. Dia merasakan darah yang tidak tertangani, muntah, dan kemudian pingsan. Di ruang batu yang sempit, Xiao Yulan menutup matanya saat dia bersandar di dinding. Kulitnya sangat pucat saat dia terus bergumam dengan suara rendah. Xiao Chen mengerutkan kening dan melihat lubang sekitar 10 meter di atas mereka. Bingung apa yang harus dilakukan, sepupu Xiao Chen. Apakah aku sekarat? Xiao Yulan membuka matanya dan bertanya dengan lemah. Dia telah dikejutkan oleh teknik terkuat Penatua Zhang sebelumnya. Pukulan puncak martial Grandmaster ditambah oleh Pekmek teknik Heavy Reckless memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya sehingga hampir menghancurkan semua meridiannya. Lebih buruk lagi, roh bela diri di tubuhnya tidak memiliki cara untuk mengobati kerusakan ini. Xiao Chen berjalan, duduk di sisinya, dan tersenyum. "Berhentilah bicara sepupu, omong kosong dan istirahatlah dengan baik. Lubang ini hanya sekitar 10 meter. Jadi saya akan memikirkan cara untuk mengeluarkan kami sesegera mungkin." Ketika Xiao Yulan mendengar itu, senyum pahit muncul di wajahnya yang pucat. "Jika Anda bisa pergi, maka pergilah sendiri. Anda tidak perlu repot dengan saya. Sejak saya dilahirkan, saya ditakdirkan untuk membawa malapetaka kepada orang-orang di sekitar saya. Saya seharusnya sudah mati sejak lama." Xiao Chen tersenyum. "Berhenti mengatakan hal-hal konyol. Tidak mungkin aku akan meninggalkanmu di sini. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu mati." Tidak ada sedikit pun kemerahan di wajah Xiao Yulan, dan bibirnya terbelah dalam gumaman.
Tidakkah Anda berpikir bahwa aneh jika saya berkultivasi sendirian di Sevenhorn Mountain selama ini? Memang aneh. Tapi semua orang punya rahasia sendiri untuk disembunyikan. Saya tidak berpikir itu baik untuk menggali rahasia orang lain. Xiao Chen menyipitkan tanpa diketahui kapan. Tetapi seorang pria yang diselimuti kegelapan muncul di belakang Feng Feixue tiba-tiba. Penampilan pria ini sangat tiba-tiba. Seolah-olah dia sudah ada di sana selama ini. Nona besar. Sebenarnya, lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak janji itu dibuat. Tidak perlu untuk menghormatinya lagi. Suara serak datang dari pria yang berada di bawah bayang-bayang. Ekspresi Feng Feixue berubah dingin ketika dia memperingatkannya. Kamu tidak perlu repot dengan masalah saya. Aku hanya mengingatkan Nona besar. Klan mengambil prioritas. Suara serak itu berbicara sekali lagi. Seolah-olah dia tidak mendengar peringatan Feng Feixue. Feng Feixue tersenyum dingin. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jangan ikut campur dalam urusanku. Jika saya mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Chen, terlepas dari siapapun kesalahannya, saya akan menyalahkan Anda. Dalam bayang-bayang, Su tertawa dingin dan mengubah topik. Kami telah menemukan penampilan wajah orang yang Anda cari. Kita harus memiliki alamatnya yang pasti dalam 7 hari lagi. Feng Feixue menatap kosong untuk beberapa saat. Aku mengerti maksudmu. Aku tidak lupa tujuan datang ke sini. Berikan perhatian khusus pada ini. Saya tidak ingin ada yang salah. Bab 13a. Setelah Xiao Chen meninggalkan pintu Regretful Iron, dia menghirup udara segar di jalan besar. Perasaan sepasang mata yang menatapnya hadir sepanjang dia berada di lantai 4, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ada bahaya yang membayangi, membuat perasaannya gelisah. Terlepas dari hasilnya, dia telah mencapai motifnya untuk keluar hari ini. Dia memegang kuali obat Azure Dragon di tasnya saat dia tersenyum puas dan membuat persiapan untuk pergi ke toko jamu dan membeli beberapa jamu sebelum pulang. Kota Mohe cukup ramai pada hari itu. Ada lalu lintas manusia yang tinggi dan teriakan orang-orang yang mengiklankan produk mereka. Dan itu jauh dari dingin dan ceria. Xiao Chen tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan berjalan di jalan besar dan menghargai pemandangan aneh yang tidak akan pernah dia saksikan di bumi tepat pada saat ini. Bagaimanapun, suara kuda yang berlari kencang muncul di kejauhan. Xiao Chen mengandalkan penglihatannya yang bagus untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang keributan di depan. Ada 3 orang mengendarai tunggangan mereka yang bagus di jalan dalam kecepatan yang cepat. Dan semua orang di jalan membelah jalan untuk mereka. Ada beberapa yang tidak berhasil keluar dari jalannya waktu dan tidak bisa melakukan apa-apa selain terjun ke tanah pada saat mereka tergesa-gesa. Tanah secara tidak sengaja memasuki mulut mereka. Ketika mereka melihat orang-orang di atas kuda, mereka tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Ketika orang-orang di atas kuda melihat ini, mereka tertawa keras, terlihat sangat arogan. Mereka mendorong kuda-kuda itu, tidak mengurangi kecepatan mereka dalam sekejap mata. Ketiga kuda itu hampir tiba di depan Xiao Chen. Seorang gadis kecil di depan, berdiri di tengah jalan, sangat ketakutan ketika dia melihat kuda-kuda yang berlari kencang sehingga dia akhirnya menangis. Kuda-kuda itu melaju kencang dan kencang. Dan meski jelas bertabrakan dengan gadis kecil itu, para pengendara tidak melambat sama sekali, sambil mengerutkan bibirnya. Ketika saya berusia 5 tahun, saya sudah memadatkan jiwa bela diri saya. Saya ingat ekspresi ngeri di wajah ayah saya. Saya masih sangat muda saat itu. Jadi saya tidak bisa mengerti mengapa dan saya hanya merasa bahwa bunga di tubuh saya sangat cantik. Saya dulu punya kakak perempuan. Saya tidak mengerti situasinya saat itu dan menunjukkan poin setia kepadanya.
Setelah dia diracuni olehnya, dia jatuh dan menderita luka yang membuatnya berdarah. Jadi, dia diracun sampai mati oleh saya seperti ini. Sejak saat itu, saya akhirnya mengerti mengapa ayah saya tidak menyukai saya. Saya beracun. Mangkuk dan cangkir yang biasa saya gunakan, bahkan bangku tempat saya duduk, harus dibersihkan beberapa kali. Saya bahkan tidak bisa bermain dengan anak-anak lain. Sepupu Xiao Chen, apakah Anda ingat? Kami biasa bermain rumah bersama ketika kami masih muda. Tetapi ketika jiwa bela diri saya muncul, ayah saya melarang saya bermain dengan yang lain. Saya sangat kesal dan sering bersembunyi di suatu tempat untuk menangis. Ketika saya berusia 8 tahun, ayah saya mengirim saya ke Sevenhorn Mountain untuk berkultivasi. Sejak itu, saya tidak pernah meninggalkan gunung. Dan kadang-kadang, ayah saya mengirim beberapa barang ke atas gunung kepada saya. Xiao Yulan berbicara dengan sangat lambat, seolah dia mengenang masa lalu yang jauh. Senyum pucatnya tiba-tiba menjadi cerah. Saya jarang bertemu orang-orang di gunung. Ketika saya pertama kali bertemu sepupu, saya sebenarnya tidak mengenali Anda dan bahkan melukai Anda. Saya sangat takut saat itu. Takut Anda akan memanggil saya orang aneh. Kamu tidak tahu. Selama bertahun-tahun, aku telah membunuh semua binatang buas roh ini di gunung. Dan ada banyak kali di mana bahkan aku berpikir bahwa aku orang aneh. Xiao Chen merasakan kesedihan di hatinya. Tiba-tiba memotongnya. Sepupu Yulan, kamu bukan orang aneh. Kamu sangat cantik. Jauh lebih daripada gadis-gadis di bawah gunung. Orang aneh tidak akan memberi saya sebotol obat untuk mengobati luka saya. Jejak kemerahan muncul di wajah pucat Xiao Yulan. Tapi dia tidak sepenuhnya yakin. Benarkah? Xiao Chen menjawab dengan serius. Sungguh. Sepupu. Berhentilah bicara sekarang. Istirahatlah dulu. Mungkin dia percaya kata-kata Xiao Chen atau mungkin dia sangat lelah. Tapi Xiao Yulan perlahan menutup matanya saat napasnya menjadi tenang dan datar. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk mendapatkan visual dari lubang di atas mereka. Menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mengeluarkan pedang yang patah. Ada cahaya samar di tubuh pedang biru ini. Xiao Chen memegang gagang dan mengacungkannya. Melambaikannya sebentar. Dia tidak bisa merasakan kekuatan yang kuat yang keluar dari pedang. Dan bahkan memasukkannya dengan esens tidak menghasilkan reaksi. Mungkinkah ini hanya pedang biasa? Xiao Chen merasa sedikit putus asa dan menaruh pedang. Setelah itu, dia mengeluarkan Moonstone yang dia ambil secara kebetulan dan tersenyum lebar. Karena setidaknya Moonstone ini tidak palsu. Dengan potongan sebesar itu, tidak masalah untuk menukar ini dengan 100.000 tael emas. Namun, masalah kritis sekarang adalah jalan keluar. Dan lubang 10 meter bukanlah sesuatu yang murid bela diri kelas rendah bisa melompat keluar begitu saja. Bahkan dengan kultivasi Xiao Yulan, itu tidak mungkin. Selain itu, meridiannya saat ini terluka, membuatnya tidak mampu menggunakan esensnya. Bab 14 Kakak. Kakak. Yulan tidak sengaja. Xiao Yulan tampaknya mengalami mimpi buruk. Ikatan ketat alisnya berbicara liga tentang trauma. Tampak pucat seperti hantu. Gumamannya tampaknya tidak ada habisnya. Tetapi pada akhir hari, mengingat Xiao Chen telah menutup seluruh hidupnya tanpa banyak kontak dengan wanita sebelum kenaikan, ia bingung apa yang harus dilakukan. Seandainya sebaliknya, situasi seperti ini seharusnya tidak membingungkannya sebanyak itu. Xiao Chen menanamkan Purple Thunder Divine Incantation, yang, meskipun memiliki sifat tirani, masih merupakan teknik kultivasi immortal yang sah. Namun, itu memiliki satu kelemahan utama di dunia ini. Tidak ada ki abadi di dunia ini. Meski begitu, jika dia menggunakan esensnya,
itu pasti akan memiliki jejak efek penyembuhan yang mirip dengan ki abadi. Xiao Chen juga telah menerima pukulan dari Penatua Zhang sebelumnya dan melukai hati dan paru-parunya. Tetapi hanya butuh sedikit nutrisi oleh esens sebelum benar-benar sembuh. Itu pasti efektif. Dia memutuskan untuk mencobanya ketika dia memikirkan ide ini. Dia kemudian perlahan meluruskan tubuh Xiao Yulan dan meletakkan tangannya di pundaknya. Dan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Benang esens yang lembut perlahan-lahan mengalir ke tubuh Xiao Yulan melalui telapak tangan dan jari-jarinya. Kesadarannya mengikuti esens dengan cermat dan masuk ke dalam meridian Xiao Yulan. Tetapi semua yang ada di toko itu mengejutkannya ketika dia melihat betapa parahnya meridiannya telah rusak. Ada bekas luka dengan berbagai ukuran di 8 meridian utama. Dan mereka memiliki banyak ngarai dan bentuknya sangat terdistorsi. Beberapa meridian kecil hanya terhubung satu sama lain dengan seutas benang. Tampaknya berada di ambang patah setiap saat. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Xiao Chen dengan hati-hati mengendalikan esens dan memelihara meridian yang terluka. Sensasi bergizi tampaknya menenangkan ekspresi sedih Xiao Yulan, yang mulai berubah warna. Dia bisa merasakan kehangatan tertentu bergerak lembut di meridiannya. Sangat menakjubkan baginya. Karena dia tahu Xiao Chen adalah orang yang mengobatinya. Semburat merah merasuki wajahnya. Xiao Chen menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan esens di tubuh Xiao Yulan. Membuatnya beredar sepanjang siklus sebelum mengirim kesadarannya lebih dalam. Bekas luka tampaknya telah pulih secara signifikan kemanapun dia pergi. Dia mengendalikan esensnya untuk menuju ke dantian Xiao Yulan. Tempat poinsettia yang cantik tinggal. Saat ini, itu tampak putus asa dan lesu. Seolah layu, sepupu Xiao Chen. Itu sudah cukup. Suara itu tiba-tiba memasuki otaknya. Mengejutkan Xiao Chen. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Ini adalah suara kesadaran Xiao Yulan yang berbicara langsung kepadanya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak meminta izin padanya untuk mengirim kesadarannya ke dalam dirinya. Etiket buruk untuk memasuki tubuh orang lain seperti yang dia lakukan. Bahkan lebih-lebih jika rekannya adalah seorang gadis. Xiao Chen menarik kesadaran dan esens sebelum bangun. Tetapi dia merasa pusing dan duduk lagi. Dia tertawa getir. Ternyata memperlakukan orang lain adalah hal yang sangat melelahkan. Xiao Yulan bertanya dengan cemas. Apakah kamu baik-baik saja, sepupu Xiao Chen? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, sepupu. Saya baru saja kehabisan banyak esens saya. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat. Apakah Anda sudah merasa lebih baik? Kata Xiao Chen. Xiao Yulan tersipu dan menjawab dengan suara lembut. Terima kasih, sepupu Xiao Chen. Aku merasa jauh lebih baik. Maka itu bagus. Setelah beberapa hari perawatan, luka sepupu harus benar-benar pulih. Waktu berlalu sangat cepat di ruang batu. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Ransum yang mereka berdua bawa sudah menghabiskan 2 hari yang lalu. Meskipun itu bukan masalah besar bagi penggarap bela diri untuk tidak makan atau minum selama beberapa hari. Jika itu berlangsung untuk jangka waktu yang lama, mereka masih akan mati dalam 6 hari ini. Tubuh Xiao Yulan sudah hampir pulih sepenuhnya. Meskipun begitu, tubuhnya masih tampak sedikit lemah karena kekurangan makanan. Setiap hari, setelah merawat luka-luka Xiao Yulan, Xiao Chen akan berkultivasi. Bab 14. Dia sudah bisa bebas menggunakan Divine Thunder Break. Dia juga meningkatkan jumlah Purple Thunder True Fire yang bisa dia sulap dan konsolidasi dengan kultivasinya murid-murid kelas rendah. Hari ini adalah hari duel dengan Xiao Jian. Jika dia tidak bisa keluar, tidak ada yang tahu rumor seperti apa yang akan menyebar keluar.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lubang 10 meter di atas mereka, merasa bingung dan cemas. Sepupu Xiao Chen, bisakah aku melihat roh senjata dari pilar Moonstone? Tanya Xiao Yulan dengan lemah. Xiao Chen mengangguk. Dia mengambil pedang yang patah itu dan menyerahkannya kepada Xiao Yulan. Senjata roh ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Saya telah mencoba selama beberapa hari terakhir. Xiao Yulan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia membelai tubuh pedang dan mengeluarkan benang hijau dan menjatuhkannya ke pedang perlahan. Ketika menyentuh pedangnya, pedang itu terbelah menjadi 2 bagian. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan pedang pendek dari bawah kakinya dan menebasnya pada pedang. Akibatnya menjadi suara keras yang menabrak. Pedang pendek itu segera dibagi menjadi 2 bagian yang dipotong kasar. Itu memotong benang hanya dengan sentuhan dan mengiris logam seperti lumpur. Ini bukan pedang biasa. Xiao Chen tersenyum. Meski begitu, itu tidak dapat membantu kami sekarang. Kecuali itu bisa membantu kita terbang. Xiao Yulan tersenyum lembut. Siapa bilang itu tidak bisa? Xiao Chen hanya melihatnya melompat dengan lembut. Naik sekitar 3 meter ke atas lubang. Tepat ketika gravitasi mengambil di sekelilingnya, dia menggunakan pedang yang patah dan menabraknya ke dinding. Pedang itu benar-benar tenggelam ke dinding lubang. Tangan kanannya memegang pegangan dan menggunakan itu sebagai tempat bertengger dan baling-baling untuk momentum. Tubuhnya menemukan angin kedua di udara lagi. Setelah beberapa penyuntingan ini, dia berhasil melarikan diri dari lubang. Xiao Chen berdiri di bawah. Mulai kaget. Ada suara gemerincing. Dihasilkan saat pedang kembali dan menabrak tanah. Xiao Yulan berteriak dari atas. Sepupu, cepat datang. Orang-orang itu sudah pergi. Xiao Chen mengambil pedang yang patah itu. Merasa bersemangat. Dia meniru Xiao Yulan dan, setelah beberapa lompatan, berhasil melarikan diri dari lubang juga. Ketika angin segar menyapu dirinya dengan belayan dalam, Xiao Chen merasakan dorongan untuk berteriak keras untuk beberapa alasan. Tubuh Penatua Zhang yang mati tidak membusuk. Xiao Chen tidak peduli sedikit pun tentang itu dan mencari kemana-mana potongan Moonstone yang tersisa dan mengumpulkan semuanya. Mereka berdua kembali melalui jalur tempat mereka berasal. Dengan bantuan pedang yang patah, dinding batu yang telah menghalangi mereka di masa lalu dengan mudah terbelah. Sebelum turun gunung, Xiao Chen mengundang Xiao Yulan untuk ikut bersamanya. Xiao Yulan ragu-ragu sebentar sebelum menerima undangan. Setelah terjebak di sana bersama Xiao Chen, dia sudah tahu bahwa hari ini adalah hari duel dengan Xiao Jian. Dia sedikit khawatir tentang Xiao Chen dan memutuskan untuk turun gunung untuk melihatnya. Xiao Clan. Aula bela diri pada saat ini. Aula bela diri besar sudah penuh dengan orang-orang. Menunjukkan bahwa semua murid dari generasi muda telah datang untuk menonton. Karena desas-desus yang disebarkan oleh para pelayan, ada sejumlah besar orang, Tuan Muda Sulung. Apakah Xiao Chen ini tidak muncul? Seorang murid Xiao Clan yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Jian berbicara dari bawah arena di aula bela diri. Ya, saya percaya bahwa Xiao Chen terlalu pengecut untuk muncul. Dia hanya sepotong sampah di kelas 9 Spirit Refinement dan benar-benar berani berduel dengan Tuan Muda Sulung. Betapa kurang ajarnya.